Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Akhirnya sesuatu yang kita khawatirkan terkait dengan transisi kekuasaan di Amerika langsung dengan baik. Walaupun kemarin kalau kita nonton di acara inauguration-nya Trump tidak menghadiri, tapi saya kira mulainya era Biden ini bukan suatu hal yang mudah karena Amerika Serikat itu sebetulnya dihantui oleh 4 masalah yang sangat besar. Dan ini memang saya lihat juga ada di dalam statement dari Biden sebelum dia menduduki posisi presiden. Keempat hal ini itu adalah yang pertama masalah pandemi karena sudah 400 ribuan orang yang meninggal. Yang kedua adalah terkait dengan krisis ekonomi. Unemployment rate-nya itu belum berhasil ditaklukkan dan recovery-nya itu berjalan sangat lambat, tertatih-tatih. Yang ketiga itu terkait dengan masalah sosial, in the aftermath dari Black Lives Matter itu, dan kemudian masalah polarisasi terkait dengan white supremacists dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah masalah climate change. Jadi ini adalah 4 masalah yang overlapping sama cascading yang bukan hal yang mudah untuk diselesaikan oleh siapapun yang memerintah Amerika saat ini. Jadi ini adalah suatu tantangan yang menarik karena implikasinya akan sangat besar terhadap global. Implikasinya akan sangat besar terhadap global, juga tercermin di pasar keuangan kita, Pak Adrian. Tetapi dikatakan akan sedikit berbeda antara efek ketika Biden unggul di masa kampanye presiden dengan Biden sekarang resmi menjadi presiden. Ada 15 kebijakan eksekutif yang dinantikan oleh pasar karena semuanya memang sebagaimana disampaikan juga kontrarian dengan kebijakan si Donald Trump. Mana sih Pak dari kebijakan-kebijakan eksekutif tadi yang banyak dinantikan oleh ekonomi global dan akan berpengaruh juga ke pergerakan ekonomi secara global? Sebetulnya ada banyak ketidakpastian di balik 15 agenda ini. Saya ambil contoh beberapa agenda. Nomor satu, upaya untuk menangani masalah pandemi dan relief ya. Kalau misalnya kita bicara soal pandemi, Biden itu membutuhkan 1,9 triliun dan dia sudah mengungkapkan itu ke market, 1,9 triliun dolar. Masalah pertama dari 1,9 triliun dolar ini adalah mungkin akan mendapatkan oposisi dari Partai Republikan karena kita ingat baru saja disepakati gelontoran uang sebanyak 900 miliar dolar. Ini belum lama. Jadi ini tidak menimbulkan appetite bagi Senat di Republikan untuk mempertimbangkan bahkan menyetujui 1,9 triliun ini disepakati buru-buru. Itu nomor satu. Nomor dua, on top of 1,9 triliun ini kan ada lagi economic relief package yang jumlahnya mungkin sekitar 1,6 triliun dolar atau 1,7 triliun dolar. Karena ada bagian dari strategi recovery-nya memberikan 1.400 dolar per individu atau 400 dolar seminggu untuk supplementary unemployment benefit, dan itu totalnya kan menjadi 3,6 triliun. 3,6 triliun ini pembiayaannya itu sangat besar Pak, dan ini punya implikasi besar dan ini juga kontroversial ya.